Baik teman-teman, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya senang sekali, makasih ya teman-teman, Bapak Ibu semua kita ketemu. Saya cek ini, Alhamdulillah kalau melihat yang hadir, saya sapa dulu ya. Ada teman-teman dari eh, Probolinggo, Kabupaten, makasih Pak Aji. Dari mana aja, boleh ditulis Pak di chat ya. Ada Toraja Utara, makasih dari Bengkayang, terima kasih teman-teman dari Majalengka, Alhamdulillah dari Dumai, selamat pagi teman-teman Dumai, Sidoarjo, Subang, ini Pak Fahri dari Gresik juga sudah gabung, Bu Fatma, kemudian dari Bombana, ya, makasih. Dari teman-teman Kabupaten Malang, ini yang rencana kita pengen penguatan juga dari Lumajang, ya makasih teman-teman. Eh, nah, Alhamdulillah silaturahmi kita berlanjut ya teman-teman. Eh, kita bisa ketemu lagi. Intinya kita belajar bareng terus karena ilmu implementasi IT itu tidak mudah, Bapak Ibu, dan itu selalu butuh proses. Nah ini eh, monggo nanti kita akan sharing ya, ada banyak yang sudah berhasil mengimplementasikan. Nah, saya langsung aja eh, present, Bapak Ibu, nanti monggo dikomentari, diberikan masukan. Ya, oke, saya akan ini geser. Baik, oke. Ya, Mbak Devi udah muncul ya, Mbak Devi ya. Sudah, Pak. Ya, Bapak Ibu, yuk Bismillah sambil Bapak Ibu mungkin pagi hari Jumat ya sesudah olahraga. Alhamdulillah segar, terus juga mungkin lagi pagi hari, Alhamdulillah kita sharing bareng, mudah-mudahan jadi ilmu, buka wawasan, dan mudah-mudahan nanti bisa makin membuat implementasi SBBI kita sukses ya Bapak Ibu, dan itu insya Allah menjadi jariah Bapak Ibu, kontribusi Bapak Ibu. Baik, pagi hari ini kita akan diskusi tentang kiat sukses implementasi arsitektur peta rencana SBPE. Mbak Devi udah direkam, Mbak? Udah direkod ya? Gitu. Kiat sukses implementasi arsitektur dan peta rencana SBBE di perencanaan dan anggaran khususnya di Pemda ya. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang dari instansi pusat yang bergabung. Bapak Ibu mungkin yang baru aja bertemu, nama saya Tony, Bapak Ibu, monggo nanti kalau mau kontak-kontak eh, saya seperti yang tadi dikenalin sama Mbak Devi, Alhamdulillah kebetulan masih diberikan amanah untuk jadi asesor eksternal SPBE ya. Saya nggak tahu nanti one day mungkin ketemu Bapak Ibu atau one day mungkin mengakses dari apa dari nilai Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sini juga ada Pak Daniel ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada Pak Daniel, ada Pak Bisma. Ini juga asesor-asesor apa nasional untuk SBBE Bapak Ibu. Nanti kita ada tim yang memang bekerja untuk Kemenpan sekaligus memberikan masukan Bapak Ibu. Sekali lagi demi kemajuan SPBE Bapak Ibu ya. Kebetulan juga membantu di Kemenkominfo, di BSNP, di Bakamla, dan S3 saya memang di bidang e-government Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga menjadi peneliti di PAIR, Partnership Australia Indonesia Research Center. Kemudian juga menjadi uh, dosen tamu untuk Smart City ya, topik Smart City di Newcastle University Australia tahun lalu, tahun 2023, Five University, Belgia, Bialystok, Polandia, dan Alhamdulillah diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk belajar ke Bapak Ibu ya, mendampingi kurang lebih 45 sampai 50 kota kabupaten di Indonesia. Saya yang belajar ke Bapak Ibu malahan, banyak belajar. Makanya kalau kita ketemu malah saya yang lebih banyak bertanya ke Bapak Ibu ya, karena saya belajar tentang bagaimana implementasinya di lapangan tidak semudah dari perencanaan. Baik, Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita mau sharing tentang bagaimana implementasi arsitektur peta rencana. Nah, oh ya ini ada, kalau yang belum download ya Bapak Ibu, ada buku yang baru, yang Smart City itu di alamat ini ya, notes ITS ACID, Tony, slash Tony, monggo nanti di download bukunya. Di bagian kanan ada kolom
download buku gratis gitu ya. Nah itu silahkan, itu bukunya tentang berbagai konsep smart city, terus kemudian praktek-praktek dosen-dosen atau peneliti ITS di berbagai daerah ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini kita interaksi ya Bapak Ibu ya. Kita interaksi. Apakah dokumen arsitektur peta rencana SPBE Bapak Ibu sudah dimanfaatkan atau belum? Nah, monggo nanti gini Bapak Ibu, yang pertanyaan pertama kalau Bapak Ibu eh, ya nomor satu ya, kalau misalnya ini iya Bapak Ibu tulisin sesuai nomornya ya. Nomor satu nih saya tanya, apakah tolong jawab dulu Pak Bu, apakah sudah dicat ya Pak Bu ya? Apakah dokumen arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Bapak Ibu sudah dimanfaatkan atau belum? Satu nih, sudah Pak untuk menaikkan indeks SPBE saja ya. Jadi udah deh. Kira-kira nomor satu ada yang Bapak Ibu sudah digunakan belum? Nomor satu pasti udah ya. Ditulis di chat Pak Bu. Saya pikir sudah ya Pak Bu ya. Boleh tulis. Nanti oke, good Mas Pak Fahri udah jelas lah. Nah, nilainya udah tinggi nih dari Gresik ya. Ada Bapak Ibu yang lain yang sudah meningkat ini. Nah, saya tambahin lagi ya. Nih, sudah Pak menaikkan indeks SPBE, indeks SPBE dan indeks RB. Yuk Bapak Ibu, tulis angka 2 buat Bapak Ibu yang sudah. Angka 2, 2. Nih, Pak Gresik udah terus nih, hebat kalau Gresik. Teman-teman yang lain, udah 2 belum? Udah dimanfaatkan 2 belum Mbak? Teman-teman, tulis di chat ya. Yuk teman-teman, ada dari mana deh? Bumbana, dari teman-teman Sidoarjo, ya Probolinggo sudah 2, alhamdulillah. Oke, good. Probolinggo sudah, Gresik sudah, ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu, Surabaya jelas ini, aduh, Surabaya 4, berapa? 4,49 ya, wah hebat Pak nih. Ini ketiga, nah ini mulai Bapak Ibu. Eh, Oke, good. Pak Lu, pertanyaan lagi, yang nomor 3, kalau 3 terpenuhi Bapak Ibu coba tulis angka 3. Arsitektur peta rencana sudah jadi landasan, sudah dipakai landasan agar indikator SPBE, manajemen SPBE dan audit PIK-nya bisa naik lebih dari 1. Coba tulis 3 atau enggak, Bapak Ibu udah nyusun dan udah pakai untuk justifikasi. Ya, untuk justifikasi. Udah belum Bapak Ibu? Nih sudah, Surabaya sudah, Probolinggo sudah, Gresik sudah, Kota Mojokerto Pak Zaki, halo Pak Zaki, ya sudah. Ini lama nggak ketemu Pak Zaki, nanti saya silaturahmi lagi deh. Ayo Pak, teman-teman, siapa lagi? Ya, 3 udah belum? Ini kemarin saya kan ngisi di ini ya teman-teman, saya ngisi di Makassar. Ada satu kabupaten kota pusing karena apa? Belum punya arsitektur peta rencana. Jadinya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena apa? Karena ya manajemen dan auditnya itu nggak bisa naik Bapak Ibu ya. Eh, jadi eh, manajemen dan auditnya nanti nilainya pasti akan terus 1. Kenapa? Karena dia tidak punya peta rencana gitu. Tidak punya peta rencana sehingga manajemen audit indikator 21 sampai dengan 31 ya jadi 1 terus gitu ya. Nah, makanya penting untuk membuat arsitektur peta rencana. Ada pertanyaan lagi nih kemarin di waktu saya ngisi untuk Indonesia Timur, Pak. Kalau saya apa namanya, nih teman-teman Tegal juga udah gabung nih. Kalau misalnya saya mau bikin peta rencana langsung aja nggak usah pakai arsitektur, bisa nggak? Nggak bisa ya Bapak Ibu. Yang namanya peta rencana itu adalah breakdown atau turunan atau pelaksanaan dari arsitektur. Jadi kalau membuat peta rencana tanpa punya arsitektur ya nggak mungkin lah Bapak Ibu ya, karena memang peta rencana itu seperti renjanya RPJMD, RPJMD-nya itu adalah arsitekturnya. Good, Bapak Ibu. Nah ini udah jawab ya. Makasih ya. Ini kita interaktif ya Pak Bu. Nomor 3 sudah. Sekarang pertanyaan makin susah nih. Makin susah nih. Yuk Bapak Ibu yang sudah mencapai 4 ada nggak? Iya, tadi udah 1, 2, 3 udah ada nih.
teman-teman Pemda. Nomor nomor 4, udah belum? Kalau udah tulis angka 4. Apakah dokumen arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Bapak Ibu sudah Bapak Ibu manfaatkan untuk acuan Dinkominfo membuat renja RKA Dinkominfo? Waduh, Gresik, leader Gresik ini. Udah belum ini? Ini Gresik udah. Tulis di chat ya Bapak Bu. Siapa eh, Pemda, Bapak Ibu, yang sudah make dokumen arsitektur peta rencananya minimal untuk renja RKA-nya, ya renja RK-nya Dinkominfo, ya Probolinggo top, oke, Probolinggo udah, Surabaya belum, Surabaya belum, teman-teman Surabaya, ya, yuk teman-teman yang lain, mana teman-teman yang lain nih, uh, uh, ya teman-teman lain udah belum nih, wah insya Allah, insya Allah. Majalengka itu untuk Majalengka pakai insya Allah itu masih 99% ya. Jadi ada kemungkinan berarti masih masih diniatkan ya. Ya, yang sudah siapa? Ya ya Majalengka ya ya insya Allah saya anggap udah ya. Majalengka udah, Probolinggo udah, Gresik udah. Ini baru 3 nih dari yang gabung ini ya. Ayo siapa lagi dari 60 yang gabung kota kabupaten mana lagi Bapak Ibu? Wah, ternyata udah mulai tambah susah ya. Sebagian besar OTT pengambil bos. Oh, oke sip. Wah, iya misalnya Pak Sekdanya kuat banget kalau di Gresik itu udah sampai dini. Ya teman-teman, ini saya lagi mau ngukur nih. Berarti dari 60 partisipannya, ini saya baru nemu 3 nih yang udah ngelaksanain. Nah, level yang lebih tinggi lagi teman-teman. Yuk, siapa yang sudah mencapai nilai ini, poin 5 ini? Arsitektur dan peta rencana SPBE sudah dimanfaatkan untuk acuan seluruh OPD untuk membuat renja RKA OPD. Wah ini kalau tadi Gresik bilang udah sebagian besar ya, oke deh, nggak apa-apa. Ada nggak selain Gresik, Bapak Ibu? Jadi dokumen arsitekturnya tulis di chatting ya, Pak Bu? Tulis di chatting nggak Bu? Saya pengen tahu nih. Ya, oke ya, Bapak Ibu ada problem Pak Aji. Sebelumnya nyerah. Aduh, oke, menarik. Menarik ini memang banyak yang udah di poin 5 ini udah mulai pada nyerah nih teman-teman. Karena berhadapannya dengan PAPD ya, berhadapan. Nah, tapi saya ingin tahu nih, makanya eh, kalau Pak Fahri ini dekengan pusat ya, dekengannya langsung Pak Sekda. Jadi kominfonya enak gitu ya, artinya lucu ini. Nah, ada lagi nggak selain Gresik? Ya, oh baru akan, oke, nah Surabaya, ya insya Allah. Ya. Oke, nah Surabaya, insya Allah. Nah mungkin kemarin saya di Jawa Timur juga, Provinsi Jawa Timur ya. Jadi Pak Sekdanya juga Alhamdulillah sudah terbuka tentang fungsi arsitektur peta rencana. Memang kata kuncinya teman-teman dari Sekdanya ya, dari TAPD gitu. Makanya ini saya ngundang nih, kalau ada link yang udah dibagikan, linknya diajak nih Bapak Ibu yang TAPD ya, Bapeda gitu ya, di WA aja linknya dikasih, terus bilang nih kalau lagi available gitu ya, gabung aja nih gitu, buka wawasan. Ini soalnya kalau nanti Kominfo terbuka, tapi Bapedanya nggak terbuka, ya nggak susah gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, akhirnya yang keenam nih, apakah ada gitu ya, apakah ada di Bapak Ibu, di OPD Bapak Ibu yang sudah memanfaatkan dokumen arsitektur SPBE peta rencana itu untuk jadi salah satu acuan seluruh OPD untuk membuat renja RKA OPD dan sudah dikawal TAPD. Ada nggak? Ada nggak? Ini Pak Zaki menyelesaikan KKD ya. Aduh, memang challenge-nya saya paham kok Pak Bu ya. Ini, nah nanti kita akan bicara peraturan hukumnya ya Bapak Ibu akan bisa screenshot terus kemudian menyampaikan kepada tim TAPD. Ini yang nomor 6, ada nggak teman-teman? Nomor 6. Ada nggak nomor 6 yang sudah diatur sama OPD, bikin renja RKA OPD dan sudah dikawal sama TAPD? Wah, nggak ada ya. Nomor 5 udah mulai pada menyerah, masuk ke 6 udah nggak ada, udah nggak nemuin ya. Benar ya? Nggak nemuin ya. Oke. Nah, teman-teman, ini polling sederhana yang saya tanyakan lewat chat ini menarik teman-teman ya. Ini gambaran bahwa ternyata
dokumen arsitektur peta rencana kita ini ya, yang kita ngabisin anggaran banyak gitu ya untuk membuat dokumen ini. Sayangnya masih eh, nah ini kalau Pak Fahri di Gresik udah ada clearance ini, sama kayak berarti insya Allah nanti lebih mudah ketika apa dari Kemendagri ya, Kemendagri kan sama Kemenpan sama Kemenq sama Kemenkominfo lagi bikin model clearance untuk Jawa Timur. Insya Allah nanti Gresik mudah deh itu. Nah tadi saya cerita teman-teman. Jadi dari polling sederhana ini terlihat memang sebagian besar dari kita dari OPD ya itu masih menggunakan arsitektur peta rencana ya. Nomor satu, buat naikin indeks SPDA aja, gitu ya. Ya, saya sebagai reviewer juga paham loh, Bapak Ibu ya. Ya memang untuk 11-12 biar naik ya harus ada arsitektur peta rencana. Tadi udah banyak ya kalau ini udah punya untuk indeks SPBA sama indeks RB jangan lupa ya indeks RB-nya juga. Terus kemudian nah ini Bapak Ibu, saya lihat, saya tahu kok minimal yang saya lihat udah dipakai buat Kominfo ya, buat Kominfo. Apa ciri-cirinya? Nanti lihat ya teman-teman ya, ciri-cirinya apa baru dipakai Kominfo. Nanti teman-teman isi indikator apa? Indikator 13 itu yang dikasih itu RKA atau DPA-nya itu DPA-nya Kominfo. Ya enggak? Kita reviewer kita tahu. Teman-teman sukanya kalau indikator 13 indikasi punyanya Kominfo gitu ya. Nah itu artinya kemungkinan teman-teman levelnya masih level yang nomor 4 itu ya gitu. Tapi kalau teman-teman bisa nunjukin ya bisa nunjukin ternyata bukan Kominfo aja yang apa ada keselarasan antara Renja DPA-nya OPD itu atau minimal di DPA-nya OPD itu sama di dokumen peta rencana. Ternyata bukan Kominfo, tapi ada Bapeda, mungkin ada Dinas Kesehatan gitu ya. Wah, itu udah menunjukkan ya ada indikasi lebih dari Kominfo. Ya ada indikasi ke arah seluruh OPD udah make gitu ya kayak yang poin 5 ini. Nah, agar lebih kuat lagi itu sudah dikawal sama TAPD. Ciri-cirinya biasanya Kominfonya mestinya udah masuk TAPD, biasanya kayak gitu yang nomor 6 itu. Ya, ciri-cirinya kayak gitu. Nah, ini saya kasih tips. Kadang-kadang nanti reviewer kami ini akan mengeksplor ya seberapa jawaban dari pertanyaan indikator 13 itu dari ya ini kita lihat kontennya mana, peta rencananya yang apa, DPA yang diupload tuh DPA-nya OPD mana gitu ya. Nah, nanti akan kelihatan apakah memang layak dapat nilai 2, layak dapat nilai 3, atau layak dapat nilai 4 gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Oke, good. Thank you, teman-teman. Jadi, kita udah tahu nih situasinya. Berarti sebagian besar di Indonesia, gitu ya. Ini saya kemarin ngadain, teman-teman. Saya punya data, saya punya data indeks SPBE seluruh Indonesia, ya. Dari indeks SPBE seluruh Indonesia itu, eh, saya lihat bahwa yang indikator 12 yang dapat nilai 4 sampai 5 ya kalau teman-teman lihat ya di indikator 4 indikator 13 indikator 12 peta rencana SPBE yang nilai 4 itu kalau sudah melaksanakan arsitektur ada keselarasan antara peta rencana dengan DPA selama 3 tahun berturut-turut. Itu saya temukan cuma 6%, Bapak Ibu. Ya, kalau sangat salah kemarin 6%. Jadi 94% itu masih belum belum banyak yang apa selaras. Ya, memang agak susah sih. Kan 3 tahun berturut-turut ya, Bapak Ibu ya. Tapi saya kaget gitu ya, karena ternyata 94% loh, Bapak Ibu. Masih belum selaras. Artinya polling sederhana yang saya berikan ke Bapak Ibu ini tadi itu juga cocok sama representasi di Indonesia. Ya, saya lihat datanya data 641 ya kalau nggak keliru. 641 IPPD. Ya, Bapak ini data akademik, Bapak, data fakta yang saya lihat. Baik, yuk Bapak Ibu sekalian. Eh, sekarang tahukah Bapak Ibu ya, tahukah Bapak Ibu dan tim TAPD Bapak Ibu bahwa
Renja, RKA, DPA terkait SPBE, termasuk ya RKBMD ya. Eh, jadi rencana untuk belanja barang milik daerah yang TIK, itu semua IPPD itu wajib mengacu pada arsitektur peta rencana. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu dan TAPD Bapak Ibu itu sudah paham, sudah tahu bahwa Renja RKA DPA terkait SPBE, maksudnya terkait SPBE itu apa? Ya semua kegiatan menyangkut digitalisasi pemerintahan ya, baik itu belanja hardware, software, SOP TIK, pengadaan SDM TIK, SDM SPBE ya saya sebutin, bukan SDM TIK. Kemudian upgrading atau training dari SDM SDM SBBE itu semuanya termasuk RKBND ya, rencana kegiatan belanja barang milik daerah yang menyangkut TIK itu juga wajib mengacu kepada dokumen arsitektur peta rencana. Oke, nah yuk Bapak Ibu di ini ya di screenshot atau di apa nanti dikomunikasikan ke teman-teman TAPD. Apa sih dasar peraturannya kok bisa-bisanya implement apa namanya Renja RKA DPA itu harus termasuk RKBMD tadi kok harus mengacu kepada arsitektur peta rencana. Apa dasar peraturannya? Ini penting ya kalau Bapak Ibu nanti menyampaikan. Satu, yuk. Dasar peraturan pertama, Bapak Ibu silahkan sampaikan ke TAPD ya. Ini sekali lagi tujuan dari eh, webinar pagi hari ini adalah membuka wawasan kita, termasuk harapannya membuka wawasan Kominfo, Pustik, dan penganggaran, tim penganggaran, bahwa eh, rencana kegiatan, program, kegiatan, subkegiatan, sampai dengan anggaran menyangkut TIK, menyangkut SPBE, wajib mengacu kepada dokumen arsitektur SPBE, peta rencana SPBE. Itu ya Bapak Ibu. Dasarnya apa? Dasar pertama adalah Perpres 95 2018 pasal 20 21. Yuk kita kaji dulu satu persatu. Ya. Dikatakan di pasal 20, rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Jadi memang Bapak Ibu, rencana dan anggaran SPBE-nya dalam hal Bapak Ibu merencanakan program, kegiatan, subkegiatan gitu ya, menyangkut SPBE, ya menyangkut SPBE itu apa sih? Kegiatan apa sih? Yaitu Bapak Ibu lihat aja 47 indikator. Ada kegiatan penyusunan, ya penetapan kebijakan internal SPBE, ada kegiatan penyusunan arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, review arsitektur peta rencana SPBE, ada kegiatan inovasi proses bisnis atau review proses bisnis, pembuatan SOP, ya. Ada kegiatan apalagi Pak Bu? Ada kegiatan pembangunan aplikasi, ada kegiatan pembangunan jaringan, ya, pembelian perangkat-perangkat jaringan, ada pembangunan pusat data, pembangunan comment center, koneksi penggunaan pusat data nasional, ada kegiatan penggunaan sistem penghubung layanan pusat atau pembuatan sistem penghubung layanan sendiri, ada kegiatan pembentukan tim koordinasi SPBE, rapat forum TAPD, forum SKPD, ada kegiatan manajemen resiko, ada kegiatan manajemen aset TIK, ya semua manajemen-manajemen, ada kegiatan penyediaan layanan semua layanan publik dan administrasi dari OPD yang berbasis online. Nah, itulah yang disebut dengan kegiatan-kegiatan SPBE Bapak Ibu, ya. Dan ini dikatakan di Perpres 95 2018 bahwa semua yang saya sebutin tadi, ya, itu rencana dan anggaran SPBE-nya harus disusun masuk di dalam bagian proses perencanaan penganggaran tahunan pemerintah. Maksudnya apa? Maksudnya ya harusnya itu perencanaan SPBE masuk dalam kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu. Jadi mulai dari musrenbang gitu ya, musrenbang, pokir gitu ya, terus kemudian nanti dibikin menjadi renja RKA sampai dengan ditetapkan menjadi DPA, APBD gitu. Nah, itu semuanya ngikutin harus ada
itu satu kesatuan yang tidak terpisah. Penting nih Bapak Ibu ya, saya ulangi lagi. Jadi perencanaan dan anggaran SPBE menjadi bagian yang tidak terpisah dengan perencanaan dan penganggaran pemerintahan, tahunan pemerintahan. Ya, mohon Bapak Ibu terutama sampaikan ke teman-teman TAPD. Jadi ini bagian yang tidak terpisah. Makanya arsitektur SPBE dan peta rencana yang benar, bikinnya juga mengacu pada RPJMD, bikinnya juga mengacu pada indikator-indikator kinerja RPJMD, mengacu pada renstra dari OPD atau institusi atau satker ya. Karena sekali lagi perencanaan dan kegiatan SPBE itu mendukung dari indikator-indikator sasaran-sasaran RPJMD. Nah, lalu kita juga lihat Bapak Ibu di pasal 21. Setiap instansi pusat menyusun rencana dan anggaran SPBE ya sesuai pasal 20 berpedoman pada arsitektur SPBE instansi pusat dan peta rencana SPBE instansi pusat. Di pemerintah daerah sama pasal 22. Setiap pemerintah daerah menyusun rencana anggaran SPBE yang seperti yang dimaksud pasal 20 berpedoman pada arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE pemerintah daerah masing-masing. Ini Bapak Ibu, clear ya? Perpres 95 2018 pasal 20, 21, 22. Jadi clear bahwa kalau bahwa arsitektur peta rencana harus dipakai Bapak Ibu. Jadi nggak boleh dokumen arsitektur peta rencana cuma jadi pelengkap saja. Udah ngabisin anggaran banyak, cuman disimpan, diletakkan di lemari Kominfo. Nggak boleh. Harus bisa diakses oleh OPD, harus didorong oleh OPD agar waktu membuat renja RKA apa namanya mereka membaca arsitektur peta rencananya. Nah, tadi mungkin kalau Bapak Ibu sudah paham ya mungkin sudah disosialisasikan juga nanti mungkin bisa diterangin juga sama Mbak Devi. Kita juga nyediain itu Pak Bu dalam rangka biar apa OPD itu ingat apa yang ditulis di peta rencana. Nah, kita ada layanan software as a service yang sifatnya gratis, Bapak Ibu kita sediakan 1 tahun. Monggo nanti Bapak Ibu yang kemarin udah daftar ya acara ini kita sediakan fasilitas kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan layanan SAS gratis kita ya. Jadi SAS itu pakai WhatsApp Bapak Ibu. Jadi OPD itu nanti sistem itu akan membaca dokumen peta rencana Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu akan bisa ngeset misalnya ya bikin renja itu kan antara November sampai Februari ya. Nah Bapak Ibu bisa tentukan, oh tolong di masing-masing OPD kami diingatkan di broadcast WA tentang apa yang harus dia masukkan, misalnya di dalam rencana belanja 2000, kalau sekarang mungkin apa ya, besok November misalnya 2026, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, monggo Bapak Ibu nanti boleh kontak Mbak Devi ya untuk itu, tapi nanti syaratnya kita harus lihat dulu peta rencana Bapak Ibu kayak apa, apakah sudah operasional atau enggak. Soalnya memang remindernya itu harus betul-betul yang Bapak Ibu tulis tuh peta rencananya mesti benar ya. Nah ini dasar yang pertama Bapak Ibu, ini menjawab pertanyaan tadi ya, apa sih dasar peraturannya bahwa yang namanya arsitektur peta rencana itu wajib diacu di renja RKA DPA IPPD. Satu adalah Perpres 95 2018 pasal 20 21 22. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Perpres 132 2022 pasal 3. Ya Bapak Ibu, ini dasar peraturan yang kedua ya. Ini kalau kita di birokrasi kan gitu ya. Kita diskusi dengan teman-teman inspektorat, dengan Pak Sekda, gitu ya, dengan Pak Sekretaris instansi pusat, apa sih dasarnya gitu ya. Nah, dasar kedua habis Perpres 95 2018 yang tadi pasal 20 sampai 22, berikutnya adalah Perpres 132 2022 pasal 3. Nah, pasal 3 itu dikatakan Bapak Ibu nih arsitektur SPBE nasional gitu ya menjadi pedoman penyusunan rencana anggaran. Tadi ada yang daerah juga nih. Kepala daerah menetapkan arsitektur pemerintah daerah dengan keputusan SK kepala daerah paling lambat tahun 2023. Ternyata kemarin masih ada ya Bapak Ibu IPBD yang belum punya arsitektur peta rencana padahal sudah dikatakan paling lambat 2023 gitu ya. Nah, lalu ini Bapak Ibu, arsitektur dan peta rencana
ya dari instansi pusat dan pemerintah daerah eh, menjadi dasar dalam pelaksanaan penyiapan dan atau pengembangan layanan SPBA. Coba ini terutama